begitu. Makanya tugas negara itu Pak, dia harus setiap hari bicara, menerangkan kepada rakyat mana cara berpikir yang benar. Itu kritik saya kepada pemerintah. Menguliti kalau ada hal-hal yang kita anggap masih tertutup, karena menurut saya ada hal yang perlu kita terbuka, dan di situ kita tidak ketemu tidak apa-apa. Karena kalau kita nggak ketemu di ruang agama nggak apa-apa, karena ruangnya masing-masing. Tapi tidak boleh ada yang kita nggak ketemu di ruang negara, karena ini ruang bersama. Nggak boleh. Dan ini yang saya maksudkan, harus ada fasilitasi untuk percakapan secara rutin, supaya kita ini lapang menjadi orang Indonesia, bahwa semuanya itu sudah selesai. Kalau masih banyak pertanyaan, itu memang potensi-potensi letupan yang menurut saya memang harus diselesaikan. Pertama soal dunia Pak, itu fakta bahwa dunia ini memang lain Pak sekarang ini. Ya, sosial media salah satunya. Dulu kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh Amerika Pak. Sekarang semua pelakuan Amerika itu ditulis oleh orang. Dulu kita tidak tahu apa yang terjadi di belahan dunia yang lain, ya, di timur dan di barat. Sekarang ini dalam menit Pak, itu cross check kemana-mana. Apa yang terjadi di Manado hari ini, itu di seluruh dunia sudah dibaca orang. Karena itu saling edar. Ya, sekarang ini ada surat kabar baru yang paling populer namanya WhatsApp Pak. Dan WhatsApp ini bisa menerima video dan gambar tanpa batas Pak, link dan seterusnya dan seterusnya. Memang dunia ini tidak sama lagi seperti yang dulu. Saya tidak tahu bagaimana penjelasan agamanya, tetapi memang dunia kita makin tidak stabil, ya. Amerika tidak pernah dipimpin oleh tokoh kontroversial sekarang, ya. Dalam sejarah kita membaca kepemimpinan di Amerika Serikat. Kemudian secara umum apa yang saya sebut tadi tentang dominasi itu sebenarnya bukan kata saya. Saya tadi mengutip kata dari halaman depan majalah Times, yang Bapak boleh cek. Kalau saya bohong, Bapak ke Google sekarang, Bapak tulis China want to buy the world, itu pasti keluar itu cover dari majalah Times yang saya maksud. Faktanya begitu, itu luar biasa. Nah, saya hubungkan itu dengan prediksinya Huntington. Kalau kita bicara Arab Pak, mohon maaf aja, ya, kalau dari sisi uang, Arab di negara yang sisa punya uang itu tinggal Saudi kan Pak. Kuwait itu kecil, ya, meskipun kecil tapi banyak minyaknya. Kan yang ada minyaknya itu negara Arab itu cuma yang disebut dengan negara teluk. Negara teluk itu adalah Saudi Arabia, ya, Bahrain, ya, Emirat, Qatar, ya, Kuwait. Itu saja Pak, karena dia berada di ceku minyak, ya. Dan relatif yang punya efek global itu cuma Saudi. Karena Saudi itu kan tempat tujuan orang beribadah, haji dan umroh. Lalu kemudian Saudi 12 juta barrel per hari Pak memompa minyak. Pada saat yang bersamaan mereka juga mendapatkan pemasukan dari haji dan umroh itu, karena pembangunan infrastruktur dan datangnya orang berjuta-juta setiap tahun ke sana. Itu yang menyebabkan mereka nampak menjadi ekonomi yang stabil. Tetapi tolong diperiksa bahwa untuk pertama kalinya mulai tahun lalu, Saudi mulai mencabut subsidi dari rakyatnya. Raja baru dari Saudi yang kemungkinan juga mengganti Raja Salman ini, namanya Muhammad bin Salman, ini mengintroduksi visi 2030 Pak. Salah satunya itu adalah privatisasi. Ekonomi Saudi sudah tidak kayak dulu Pak. Dia ngos-ngosan juga, dan dia juga mulai jual saham.
Aramco sedang ditawarkan sekarang untuk 10-12% sahamnya itu mau dilepas. Artinya sudah tidak kuat juga. Tetapi kapitalisme Cina karena negaranya itu begitu besar, dalam masa Deng Xiaoping dulu, ketika dia menjadi tirai bambu dan dunia dilanda oleh outsourcing, maka Tiongkok ini menjadi tujuan outsourcing yang dahsyat. Ini yang menyebabkan mesin produksinya itu menghasilkan uang yang begitu banyak, sampai-sampai orang kaget. Kalau di barat itu ada inovasi, di Tiongkok itu ada imitasi. Dan kekuatan imitasi itu bisa lebih besar daripada inovasi, Pak. Karena dia tidak perlukan lagi biaya invensi, research and development, tapi dia langsung saja produksi, Pak. Jam Rolex yang harganya 100 juta, kita pergi ke Beijing, Pak, kita bisa dapat dengan harga kurang dari $100. Mirip, hampir sama. Handphone ini, Pak, yang kita beli, yang mereknya Apple itu, kalau kita beli di Amerika Serikat $500-600, di sana bisa cuma $50. Makanya lagi-lagi ini media barat mengatakan the world thirsty of Chinese product. Walmart itu pernah mengumumkan produk yang dijual di Walmart itu bisa 90% made in China, Pak. Ini fakta. Kalau kita menganggap Saudi, negara Arab ini secara ekonomi kuat, itu nggak ada, Pak. Lemah itu ya. Nah, kalau kita lihat Abu Dhabi, misalnya kota-kota baru itu ya modal Inggris juga. Setelah mereka tutup Hong Kong diambil alih oleh China, dan itu juga kewenangan China lagi. Modal ini pindahnya ke Teluk, menciptakan sentra finansial baru. Nah, itulah dunia kita sekarang. Nah, makanya, Pak, yang saya katakan tadi itu adalah dari awal para pendiri bangsa kita itu membahas bahwa kalau agama dan negara itu punya tujuan baik, kenapa nggak tujuan itu disatukan saja? Itu yang dimaksud, Pak. Karena itu tidak bisa lagi, atau harusnya tidak ada lagi, meskipun kita nggak bisa ngilangin, Pak, ya. Kan nggak bisa kita anggap berhenti berpikir begini, berhenti berpikir begini kepada semua orang, Pak. Tetap ada orang yang mikir gitu. Makanya tugas negara itu, Pak, dia harus setiap hari bicara, menerangkan kepada rakyat mana cara berpikir yang benar. Itu kritik saya kepada pemerintah. Kadang-kadang kurang menggunakan podium istana itu untuk bicara setiap saat mana yang benar. Termasuk soal ini tadi. Kalau Bapak mengatakan tadi syariat itu kan bahasa Arab, Pak, bahasa agama, bahasa internal. Kalau dia berubah atau pindah ke ruang publik, ya dia menjadi hukum publik. Dan hukum ini karena positif, ada banyak. Saya tanya kepada direktur-direktur bank-bank syariah itu, apa betul itu bank Anda itu cuma orang Islam aja pelanggannya? Enggak, Pak. Mayoritas malah pelanggannya ya tentu yang punya uang. Dan yang punya uang itu siapapun yang punya uang yang merasa uangnya disimpan di situ lebih baik, dia ke situ, Pak. Dan bank syariah juga nggak tanya agama saudara apa. Orang datang menggunakannya silakan saja, dan itu marah, Pak. Malah kalau dalam studinya yang lebih awal meratifikasi konsep bank syariah ini, China lebih dulu, Taiwan lebih dulu, Hong Kong bisa lebih dulu, Singapura lebih dulu, lebih agresif malah mereka itu. Karena punya menganggap ada keuntungan yang bisa diambil di situ, Pak. Dan karena itu kita yang elit-elit itu berhentilah bersengketa pada tataran terminologi ini. Harus ada yang kita anggap sudah selesai. Tapi kalau ada masyarakat kita yang menganggapnya belum selesai, dialog. Makanya tadi saya mau lompat sedikit ke menjawab misalnya soal HTI, Pak. Setelah demokrasi, Pak, kewenangan membubarkan, menuntut, menghapus dan sebagainya itu, terutama untuk organisasi-organisasi, dipindahkan dari eksekutif kepada pengadilan, Pak. Sekarang ini bahkan kalau saya mohon maaf, Pak, membubarkan keluarga saja, Pak, sebagai pengadilan, Pak. Seorang menceraikan istrinya secara semena-mena, tapi istrinya tidak terima, dia gugat ke pengadilan. Pengadilan boleh membatalkan cerai itu, Pak, sehingga
Pengadilan yang memutuskan keluarga ini bubar atau tidak. Jadi kalau membubarkan keluarga saja pakai pengadilan, apalagi partai politik, apalagi ormas, Pak. Karena itu hak pemerintah di situ, eksekutif, hanya boleh menggugat. Dia boleh menggugat, dia mengumpulkan argumen bahan, dia gugat. Yang membubarkan nanti pengadilan, itu baru fair. Karena, silakan. Masalahnya kalau satu organisasi sebagai kesatuan dia membahayakan kestabilan negara, ya, lalu sudah proses pengadilan, lalu pengadilan jadi lagi bulan-bulanan, sementara negara tambah kacau. Apakah ada hak asasi presiden, DPR prerogatif? Nah itu saya kira juga jangan semua terus ke pengadilan, tapi kita lihat kalau itu bakal membahayakan negara, itu perlu proses pengadilan. Presiden punya hak prerogatif untuk hal itu. Kita juga harus dihargai bahwa presiden itu punya hak prerogatif. Saya kira itu. Terima kasih. Presiden boleh menyatakan keadaan bahaya, tapi itu atas persetujuan DPR. Dan kalau sudah dinyatakan keadaan bahaya, Pak, seluruh dunia mengatakan jangan datang ke Indonesia. Itu problemnya, Pak. Rumitnya demokrasi ini, Pak. Kita memilih rumit memang. Apa boleh buat? Menjadi tidak ada yang gampang. Itu semua harus ditempuh prosedur hukum, Pak. Ya kalau kita ketemu presiden yang baik gitu, ya dia tahu seleksi mana yang kira-kira dia harus membubarkan, dia harus tidak. Bagaimana kalau kita suatu hari ketemu presiden yang tidak terlalu selektif, Pak, sehingga yang baik-baik dia bubarkan semua, Pak? Tidak boleh, Pak. Tetap ini kita harus berikan dia ke pengadilan. Maka kalau kita menuntut pun, saya ada ke pengadilan, kita kasih tambahan bukti. Ini buktinya dia melanggar, ini buktinya dia melanggar, bawa ke pengadilan, ketok bubarkan, aman kita, Pak. Nah inilah yang disebut dengan negara hukum yang demokratis, yang disebut di awal dari pembukaan sila-sila daripada konstitusi negara kita. Jadi kita harus mau melihat itu, Pak, karena pilihan kita memang begitu. Kita tidak lagi mengizinkan presiden memiliki kewenangan segala-galanya. Itu tahun 98 dalam 4 kali amandemen kita sudah putuskan. Kira-kira itu, Pak, latar belakangnya. Kan presiden juga bisa digugat balik, Pak. Tidak sedikit presiden itu digugat dan kalah. DPR dan presiden digugat. Pernah, Pak, ada undang-undang dibuat oleh DPR dan presiden, digugat oleh seorang pekerja rumah tangga, Pak, di Mahkamah Konstitusi. Negara, dalam hal ini presiden dan DPR, dikalahkan oleh satu orang warga negara, Pak. Dan itu hanya mungkin sekarang. Makanya kita ini lebih aman dalam demokrasi. Saya termasuk ngomong ke teman-teman yang Islam yang kadang-kadang terlalu ekstrim, jangan lupa, yang bisa jaga kita itu adalah pemerintahan yang demokratis. Di Timur Tengah itu pemerintahnya Islam, agamanya Islam, berbahasa Arab. Karena rezimnya tidak demokratis, ulama dipenjara, bahkan dibunuh secara sepihak, Pak. Tidak jelas kuburannya di mana, hilang, Pak. Kita ini sadar mendirikan demokrasi karena ini yang menjaga kita. Sebesar apapun kita dan sekecil apapun kita dilindungi. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tanpa ada kecualinya. Tidak boleh satu orang menggugat. Kalau negara salah, negara dikalahkan oleh pengadilan. Ini negara hukum kita, aman kita di Indonesia ini. Karena tidak ada lagi yang bisa semena-mena. Presiden pun tidak boleh semena-mena. Kenapa saya? Ya kalau bicara minoritas, saya juga orang minoritas, orang Sumbawa, Pak. Orang Sumbawa itu nggak lebih dari 1 juta manusianya di dunia ini. Ya, keturunan daripada orang-orang Goa, orang dari Makassar dan sebagainya itu, Pak. Jadi kita punya hak yang sama. Gitu. Itu yang ketiga dari pertanyaannya, soal telanjang, Pak. Ini memang perlu kita bahas ini, regulasinya. Ya. Terutama soal itu tadi yang Pak Pendeta bilang, ada hal-hal yang terlalu telanjang itu nggak boleh lompat kamar, Pak. Itu berbahaya sekali, betul, Pak. Ini yang harus kita pikirkan gimana caranya. Hukum sosial media ini supaya jangan kacau kayak begini.
karena ini bisa memancing emosi. Ya. Selektiflah mengupload hal-hal yang mungkin akan didengar oleh orang lain yang mungkin kita anggap itu akan menyinggung. Itu prosesnya rumit memang. Kritik orang kepada YouTube, kepada Facebook itu Pak, nggak ada seleksinya. Ramai baru setelah orang ribut baru dia. Nah ini tentu harus bersama-sama dan kita harus merancang regulasi baru yang kira-kira antisipatif terhadap ketelanjangan ini tadi. Saya setuju tadi Pak Pendeta, saya kira ini kita menjadi catatan penting hari ini. Yang berikutnya ini soal ormas baru yang Bapak bilang tadi. Jadi ceritanya kita tanggal 29 Maret 1998 saya dengan teman-teman kelompok gerakan mahasiswa rapat untuk memutuskan dan menentukan sikap terhadap pemerintahan Presiden Soeharto. Terjadinya di Universitas Muhammadiyah Malang 29 Maret 1998. Nah berkumpullah kita lalu kita membahas. Ya salah satu kesimpulannya adalah kita teruskan reformasi, ya. Kita rancang pergantian kepemimpinan secara baik dan damai. Tidak terlalu lama setelah itu, tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Dimulailah era baru di Indonesia. Tentu saya dan teman-teman yang punya jaringan ini meneruskan ikhtiar mendirikan lembaga ini, lembaga yang berisi kumpulan mahasiswa yang ada di hampir semua kampus. Tadinya adalah organisasi informal, tetapi karena demokrasi membolehkan kita punya lembaga, maka kita umumkanlah lembaga itu, kita daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, dan semuanya berbadan hukum secara sah diakui oleh negara dan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ini umurnya sudah tahun 1998 Pak. Sudah 18 tahun. Kerjanya apa sih? Ya kerjanya itu kumpul, diskusi, membahas masalah nasional, masalah kebangsaan, dan melatih. Ya. Tagline mereka itu adalah Muslim negarawan. Jadi justru kita ini yang ingin mengintroduksi pikiran bahwa tidak sehat kalau ada orang Islam ini pikirannya itu anti negara seperti yang berkembang di Timur Tengah itu Pak. Saya sudah ceritakan tadi, di Timur Tengah itu kenapa anti negara? Karena integrasi ini tidak pernah dirancang dari awal. Sementara kita bangsa Indonesia, integrasi ini dirancang dari awal oleh para founding fathers kita. Tapi saya setuju, mungkin juga teman-teman di sini kurang silaturahim, ya. Itu juga kritik bagi teman-teman kita. Harus sering berkomunikasi dengan yang tua, dengan yang senior, dengan yang kita tuakan, ya, dan menceritakan apa yang menjadi program dan kemungkinan kita bekerja sama kepada di tengah kita berada. Boleh Pak.